Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Agung Dewanto, SPG Sultan, dengan Prayana Putra, SNS 7. Hari ini saya akan membahas jurnal review current guidance for diagnosing PCOS. Jurnal ini terbit tahun 2023. Seperti kita ketahui bahwa PCOS adalah gangguan endokrin yang paling umum pada wanita usia reproduksi. Sebagian besar ketidakpastian dalam mendiagnosa PCOS diakibatkan oleh heterogenitas yang luas dari gejala yang dialami penderita PCOS. Hampir 75% pasien dengan PCOS tidak teridentifikasi dalam praktisi klinis. Sindrom ini terutama ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, hiperandrogenisme, dan tumor ras pada USG pelvis. Wanita dengan PCOS juga sering menderita disfungsi metabolik, obesitas, infertilitas, dan berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan penyakit kardiovaskular jangka panjang. Heterogenitas yang signifikan antara ekspresi fenotipik PCOS dan gejala sisa penyakit dapat bervariasi sepanjang umur wanita. Asal diagnosa kriteria PCOS yang pertama itu pada tahun 1935, Stein dan Levata pertama kali mencirikan apa yang kita sebut sekarang dengan PCOS di antara 7 case series dengan kombinasi gejala hirsutism, obesitas, amenorrhea, dan ovarium yang tampak polikistik bilateral yang membesar pada saat pembedahan maupun secara patologis. Kemudian pada tahun 1990, NIH mengeluarkan konsensus yang kemudian yang diikuti pada tahun 2003 di Rotterdam yang kita kenal dengan kriteria Rotterdam. Adanya 2 dari 3 gejala, oligo atau anovulasi, hiperandrogenisme biokimia dan klinis, dan gambaran polikistik ovari pada ultrasonografi. Kemudian pada tahun 2008, Androgen Access Society juga mengeluarkan definisi PCOS, di mana harus memenuhi semua kriteria. Yang pertama adanya hiperandrogenisme, biokimia atau klinis, adanya ovulatory dysfunction, oligo atau anovulasi, dan atau polycystic ovarian pada pemeriksaan ultrasound, dan mengeklusi adanya gangguan ovulatory dan kelebihan androgen yang berlebihan. Fenotipnya saat ini ada 4 untuk gambaran PCOS. Yang pertama hyperandrogenism dan ovulatory dysfunction, hyperandrogenism dan polycystic ovarian morphology, oligoovulation dan polycystic ovarian morphology, hyperandrogenism, oligoovulation dan polycystic ovarian morphology. Saat ini direkomendasikan untuk menggunakan modified Rotterdam criteria, di mana PCOS dapat ditegakkan jika ada 2 dari kriteria berikut, gejala berikut. Yang pertama, hiperandrogenisme klinis atau biokimia, ada yang bukti oligo anovulasi, dan yang terakhir morfologi ovarium polikistik yang muncul pada pemeriksaan ultrasonografi dengan mengesampingkan gangguan yang lain yang relevan seperti Cushing syndrome, non-congenital adrenal hyperplasia maupun gangguan tiroid. Nah, ya, uniknya di sini adanya consideration masing-masing pada gejala yang saya sebutkan tadi di atas. Misal untuk hyperandrogenism klinis, consideration-nya tingkat ambang batas harus dipertimbangkan dalam konteks etnis pasien. Dan nanti akan saya bahas berikutnya. Hiperandrogenemia, testosteron bebas hanya memiliki 1-3% dari semua testosteron, sehingga diperlukan pengujian yang sangat tepat untuk pengukurannya. Sehingga dilakukanlah penghitungan dengan estimasi testosteron bebas, termasuk indeks androgen bebas, dan testosteron bioavailabilitas yang dihitung, atau yang kita sebut dengan konsentrasi testosteron yang bebas dan tingkat umar dengan albumin. Metode ini telah ditemukan sebagai penanda yang relatif dapat digandakan dalam diagnosa PCOS. Dengan demikian, ukuran testosteron bebas yang dihitung atau tes kualitas yang tinggi untuk pengukuran testosteron total dan bebas direkomendasikan sebagai penanda utama hiperandrogenemia pada pasien dengan PCOS. Nah, hiperandrogenemia biokimia harus ditentukan dengan peningkatan testosteron total atau bebas yang diukur dengan uji kualitas tinggi seperti spektrometri,
massa kromatoid cair, dan imunoseasai, ekstraksi atau kromatografi. Testosteron yang bebas yang dihitung, indeks androgen bebas atau testosteron yang tersedia secara biologis juga dapat digunakan untuk menilai hiperandrogenisme biokimia dalam diagnosa PCOS. ENSD dan DEAS dapat digunakan dipertimbangkan jika testosteron total atau bebas tidak meningkat. Interpretasi keadaan androgen harus dipandu oleh rentang referensi laboratorium yang tersedia di daerah tersebut. Saat ini untuk current rekomendasinya clinical hyperandrogenism, manifestasi klinis peningkatan kadar androgen pada wanita meliputi adanya hirsutism, jerawat, dan kerontokan pada rambut yang kita sebelumnya sebut dengan androgenic alopecia. Hiperandrogenisme klinis harus dievaluasi oleh oleh tenaga yang terlatih dan dihitung menggunakan skor Freeman Gaiway yang dimodifikasi dengan ambang batas abnormal berdasarkan populasi pasien, yaitu lebih dari sampai dengan 4 hingga lebih dari atau sama dengan 8. Sementara akne dan kerontokan rambut pada wanita merupakan keluhan umum di antara pasien PCOS. Saat ini tidak mendukung penggunaannya sebagai penanda diagnosis yang dapat diandalkan untuk PCOS. Ini berikut skor Freeman Gaiway. Untuk current recommendation terkait irregular cycle dan ovulatory dysfunction, kita ketahui bahwa oligoamenorrhea atau siklus yang lebih dari 35 hari atau kurang dari 8 kali siklus menstruasi dalam per tahun dapat digunakan sebagai penanda disfungsi ovulasi untuk mendiagnosa PCOS. Ovulasi dapat dikomunikasi pada mereka yang memiliki riwayat menstruasi yang tidak pasti dengan evaluasi serum progesteron atau luteinizing hormone test. Untuk gambaran ovarian morfologinya bahwa PCOM pada yang ditemukan oleh Jonat et al. Pada tahun 2003, di mana jumlah follicle per ambang ovarium 12 atau lebih dengan diameter 2-9 mm rata-rata kedua ovarium, memiliki sensitivitas 70% dan spesifitas 99% dalam diagnosa PCOS. Saat ini dengan current rekomendasinya untuk gambaran morfologi dari ovarian harus didefinisikan sebagai lebih dari 20 follicle per ovarium dan atau volume ovarium lebih dari 10 cm3 pada salah satu ovarium dengan menggunakan teknologi ultrasound transvaginal dengan frekuensi transducer 8 MHz atau lebih. AMH saat ini tidak direkomendasikan sebagai penanda alternatif untuk PCOM dan sebaiknya tidak digunakan sebagai tes tunggal untuk diagnosa PCOS. Di sini didapatkan untuk kriteria Rotterdam. Kita tahu bahwa 2 dari gejala seperti oligoanovulasi, hyperandrogenism, dan atau morfologi ovarium polikistik saat ini diperbarui dengan modified, terutama dalam mendiagnosa terkait gambaran morfologi ovari dan adanya untuk perbaikan dan standarisasi dalam pengujian testosteron. Di sini letak perbedaannya, yang awalnya 12 lebih dari 12 dan di sini ditetapkan lebih dari 20 untuk gambaran masing-masing 20 mm untuk masing-masing gambaran ovarinya. Kemudian terlepas dari itu, mengingat pentingnya sindrom ini, wanita harus mendapatkan diagnosa yang tepat waktu dan tepat. Mengingat perdebatan tentang kriteria ini terus berlangsung dan perawatan klinis yang sering tidak memadai menggunakan kerangka kerja saat ini. Timbul pertanyaan, apakah setelah hampir 20 tahun, apakah sudah waktunya untuk meninjau kembali diagnosa ini? Dan demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.